Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imelia Agustin dengan NIM A1C4194042 akan mempresentasikan praktikum dengan judul praktikum tujuan praktikum pada umumnya hewan vertebrata memiliki telur sebagai alat perkembangbiakannya. Telur tersebut tentunya memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut bisa dilihat dari telur atau yolknya. Ada beberapa komponen telur dan fungsinya. Sini yang pertama yaitu ada putih telur. Nah, putih telur ini terdiri atas protein dan zat air, di mana putihnya sebagai cadangan zat air bagi calon individu dan melindungi isi telur dari goncangan. Selanjutnya juga terdapat kuning telur atau yang disebut dengan yolk. Nah, disitulah yolk berfungsi sebagai cadangan makanan utama bagi calon individu. Terdapat juga cangkang yang berfungsi untuk melindungi putih telur. Selain itu juga terdapat membran cangkang untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Dan juga terdapat kalaza, yaitu untuk menjaga kuning telur agar posisi keping lembaga selalu berada di bagian atas. Dan selanjutnya terdapat keping lembaga sebagai calon individu baru. Dan terdapat rongga udara yang berfungsi untuk menyuplai oksigen untuk embrio. Untuk tipe telur juga terbagi atas dua. Yang pertama adalah tipe telur berdasarkan jumlah yolknya. Dan yang kedua, tipe telur berdasarkan penyebaran jumlah yolknya. Nah, untuk tipe telur berdasarkan jumlah yolknya yaitu terdiri atas 4. Yang pertama ada alesital, yaitu tidak memiliki vitellus atau kuning telur. Yang kedua ada oligolesital, yaitu di mana jumlah yolknya sedikit dan tersebar merata pada sitoplasma. Selanjutnya ada polylesital, yaitu jumlah vitellusnya banyak dengan ukuran 1-3 mm. Dan selanjutnya ada megalesital, yaitu jumlah yolknya sangat banyak. Baiklah, yang selanjutnya ada tipe telur berdasarkan penyebaran yolknya. Yang pertama ada isolesital, yaitu tersebar merata di daerah sitoplasmanya. Yang selanjutnya ada telolesital, yaitu jumlah yolknya banyak sehingga inti sel hampir keluar dari sitoplasmanya. Dan yang selanjutnya ada sentrolesital, yaitu yolknya terdapat pada bagian dari dalam telur. Telur-telur yang diamati yaitu adalah dengan alat dan bahan praktikum adalah dan selanjutnya adalah prosedur kerja dan pembahasan. Nah, di sini yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian siapkan 3 telur. 3 telur yang akan digunakan dengan masing-masing, yaitu yang telur yang mentah dan telur yang matang atau sudah direbus. Selanjutnya kita menggunakan telur ayam terlebih dahulu. Amati bagian-bagian atau komponen dari telur tersebut. Empatan telur ini terdapat adanya cangkang dan juga membran. Selanjutnya ketika telur itu dipecahkan dan diletakkan pada wadah, bagian-bagian dalam yang terlihat yaitu adanya putih telur, di mana putih telur tersebut adalah cadangan air untuk calon individu dan juga melindungi telur dari goncangan. Dan selanjutnya terdapat juga kuning telur, di mana fungsinya yaitu sebagai cadangan makanan utama untuk calon individu baru. Dan selanjutnya terdapat juga kalaza, di mana fungsinya di sini untuk menjaga
kuning telur agar posisinya, keping lembaga agar selalu berada di bagian atas. Selanjutnya kita akan mengambil atau mengamati telur ayam yang sudah matang. Lalu pecahkan cangkangnya untuk mengamati telur tersebut. Pada bagian-bagian dalamnya, pada bagian dalam tersebut tampak adanya putih telur dan rongga udara, dan juga terdapat kuning telur. Selanjutnya yaitu pengamatan terhadap telur bebek yang masih mentah. Lakukan seperti yang sama pada saat pengamatan pada telur ayam. Nah, pada pengamatan telur bebek ini juga terdapat adanya cangkang. Dan juga pada saat kita membukanya terdapat ada juga membran. Selanjutnya kita tuangkan ke dalam wadah untuk mengamati isi dalamnya. Pada pengamatan telur bebek, sama seperti telur ayam, juga terdapat kuning telur, putih telur, dan juga kalaza. Pengamatan selanjutnya yaitu mengamati bagian-bagian dari telur bebek yang sudah matang. Pada telur bebek yang sudah matang juga terdapat bagian sama seperti pada telur ayam. Adanya putih telur dan kuning telur. Itu pengamatan terhadap telur puyuh yang masih mentah dengan cara pengamatan yang sama seperti pada telur ayam dan telur bebek. Setelah diamati pada telur puyuh, juga terdapat kuning telur, putih telur, dan kalaza. Dan juga terdapat cangkang dan membran untuk melindungi isi telur tersebut. Membran di sini berfungsi untuk melindungi isi telur dari zat-zat yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu mengamati telur puyuh yang telah matang. Dengan pengamatan yang sama yaitu memiliki cangkang, kuning telur, dan juga putih telur. Sama-sama aves, telur ayam, telur bebek, dan juga telur puyuh memiliki tipe telur yang sama dan komponen yang sama juga. Berdasarkan jumlah yolknya, telur tersebut masuk ke dalam tipe megalesital. Dan berdasarkan penyebaran yolknya, telur tersebut termasuk ke dalam tipe telolesital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.